Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Dina Mardiana dengan NPM 1913031012. Di sini saya akan memaparkan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Gaya Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Pokok pembahasan kali ini yaitu ada bab 1, yaitu ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan dan manfaat penelitian. Bab 2 ada penelitian yang relevan, yang kedua ada landasan teori, dan yang ketiga hipotesis. Untuk bab 3 yaitu jenis penelitian, yang kedua data dan sumber data, yang ketiga variabel penelitian, dan yang keempat teknik dan pengumpulan data. Bab 1 latar belakang. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Suyabrata 2006, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri mahasiswa, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri mahasiswa. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar adalah gaya belajar. Karakteristik gaya belajar yaitu gaya belajar visual, audiovisual, dan kinestetik. Faktor eksternal yang juga mempengaruhi hasil belajar seseorang adalah lingkungan teman sebaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Gaya Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Dari beberapa hal yang melatar belakangi masalah penetapan penelitian ini, lalu kemudian peneliti menemukan beberapa identifikasi masalah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya belajar mahasiswa yang beragam. Yang kedua, lingkungan teman sebaya yang beragam. Yang ketiga, prestasi siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dibatasi oleh variabel gaya belajar sebagai X1 dan lingkungan teman sebaya sebagai X2, hasil belajar mahasiswa sebagai Y. Untuk rumusan masalah, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut. Apakah gaya belajar dan lingkungan teman sebaya berpengaruh terhadap hasil belajar jurusan pendidikan ekonomi Universitas Lampung? Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penelitian. Yang pertama, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dilihat dari permasalahan yang ada, adalah untuk mengetahui pertama, pengaruh gaya belajar terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang kedua, pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa. Yang ketiga, pengaruh gaya belajar dan lingkungan teman sebaya secara simultan mempengaruhi hasil belajar mahasiswa jurusan pendidikan ekonomi Universitas Lampung. Yang kedua, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, bagi peneliti untuk menambah ilmu atau wawasan terhadap penelitian yang diambil. Yang kedua, bagi pembaca untuk menambah ilmu terhadap penelitian yang akan saya ambil, seperti mahasiswa dapat mengetahui gaya belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar, serta dapat mengembangkan hasil penelitian sebagai salah satu bentuk referensi pembelajaran, dapat mengembangkan dan memperdalam hasil penelitian ini dalam ruang lingkup yang lebih luas. Untuk selanjutnya kita ke bab 2, yaitu ada penelitian yang relevan. Untuk membantu penelitian ini, peneliti mencari bahan-bahan yang ada dan relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Penelitian yang akan saya ambil yaitu mengacu pada penelitian yang telah dilaksanakan oleh pertama Niputu Krishna Maheni dengan judul penelitian Pengaruh Gaya Belajar dan Lingkungan Teman Sebaya terhadap Hasil Belajar Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.
Yang kedua, hasil dari penelitian Hendrayana, Erisyani, dan Setiana dengan judul penelitian Pengaruh Motivasi Belajar, Gaya Belajar, dan Kemandirian Belajar terhadap hasil belajar mahasiswa S1 PGSD Masukan Sarjana di UPBJJ UT Bandung yang telah dilaksanakan pada tahun 2016. Penelitian ini juga menggunakan teori dan konsep pendukung berkaitan dengan topik permasalahan dengan menggunakan berbagai sumber, yaitu ada sumber buku dan jurnal yang relevan. Untuk landasan teori, yang pertama itu ada hasil belajar. Hasil belajar merupakan muara dari proses pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru untuk dijadikan ukuran atau kriteria dalam mencapai suatu tujuan pendidikan. Menurut Maheni 2019, terdapat dua faktor yang mempengaruhi dari hasil belajar, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini salah satunya yaitu gaya belajar, sedangkan faktor eksternal yaitu ada teman sebaya. Yang kedua, gaya belajar. Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja pekerja di sekolah dan dalam situasi antar pribadi, menurut Prianto 2012. Menurut De Potter dan Mike dalam Mahesa 2019 terdapat 3 macam karakteristik gaya belajar, yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Yang pertama yaitu gaya belajar visual, adalah gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya yang terletak pada indera penglihatan. Bagi orang yang memiliki gaya ini, mata adalah alat yang paling peka untuk menangkap setiap gejala atau simulasi rangsangan belajar. Untuk yang kedua yaitu ada gaya belajar auditori, adalah gaya belajar dengan cara mendengar. Gaya belajar ini lebih dominan menggunakan indera pendengaran untuk melakukan aktivitas pembelajaran. Untuk yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Maksudnya ialah belajar dengan mengutamakan indera, perasa, dan gerakan-gerakan fisik. Maksudnya ialah belajar dengan menggunakan indera perasa dan gerakan-gerakan fisik. Orang dengan gaya belajar ini lebih mudah menangkap pembelajaran apabila bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Untuk selanjutnya itu ada teman sebaya. Teman sebaya adalah hubungan individu pada remaja dengan tingkat usia yang sama serta melibatkan keakraban yang relatif besar dengan kelompoknya. Pengaruh teman sebaya sebagai bentuk untuk memperoleh dukungan agar dapat menjadi lebih baik dan berprestasi. Berdasarkan berbagai kajian mengenai lingkungan teman sebaya, menurut Santoso dalam Maheni 2019 diketahui bahwa indikator lingkungan teman sebaya terdiri dari yang pertama ada kerjasama, indikator yang kedua persaingan, indikator yang ketiga pertentangan, indikator keempat penerimaan atau akulturasi, dan indikator yang terakhir ada penyesuaian atau akomodasi. Yang selanjutnya ada hipotesis. Penelitian ini menggunakan 3 hipotesis sebagai berikut. H1, gaya belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. H2, lingkungan teman sebaya berpengaruh positif terhadap hasil belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. H3, gaya belajar dan lingkungan teman sebaya secara bersama-sama berpengaruh terhadap hasil belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Selanjutnya bab 3 yaitu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kausal. Penelitian kausal adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan skema pengaruh yang lebih dalam dari 2 atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh gaya belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa berupa angka atau data. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di lingkungan jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data dan sumber data. Yang pertama itu tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan pada jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Yang kedua, populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang terbagi menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan 2019, 2020, dan 2021. Teknik penentuan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode stratified random sampling. Metode stratified random sampling merupakan proses pengambilan sampel melalui proses pembagian populasi ke dalam strata, memilih sampel acak sederhana dan setiap stratum, dan menggabungkan ke dalam sebuah sampel untuk digunakan dalam menaksir parameter populasi. Selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang dilibat dalam penelitian ini adalah terdapat variabel bebas sebagai variabel yang mempengaruhi dan variabel terikat sebagai variabel yang dipengaruhi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gaya belajar sebagai X1 dan lingkungan teman sebaya sebagai X2. Selanjutnya untuk variabel terikat dalam penelitian ini adalah hasil belajar mahasiswa sebagai Y. Teknik dan pengumpulan data. Pertama, instrumen penelitian. Instrumen yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya belajar dan lingkungan teman sebaya terhadap hasil belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket dan dokumentasi. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan instrumen angket tertutup, yaitu angket yang pertanyaannya disertai dengan pilihan jawaban yang sudah ditentukan oleh peneliti. Selanjutnya ada dokumentasi. Juga dipergunakan untuk mengumpulkan data tentang hasil belajar mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Data yang diperoleh berupa indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas diperoleh dengan cara mengkorelasi setiap skor dengan total skor indikator variabel, kemudian hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada signifikan 0,05 menurut Sugiono 2010. Syarat minimum instrumen penelitian dikatakan valid apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Uji validitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis korelasi produk momen dan menggunakan bantuan SPSS versi 22 for Windows untuk memudahkan mengelola data. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas kriterianya jika nilai alpha Cronbach's lebih besar 0,6 menunjukkan reliabilitas yang buruk. Apabila nilai alpha Cronbach's berkisaran 0,7 menunjukkan reliabilitas dapat diterima dan nilai alpha Cronbach's di atas 0,8 menunjukkan reliabilitas yang baik. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data penelitian ini yaitu teknik regresi linear berganda. Analisis regresi linear digunakan untuk melakukan prediksi bagaimana perubahan nilai variabel dependen bila nilai variabel independen dinaikkan atau diturunkan. Penelitian ini untuk menganalisis regresi berganda menggunakan bantuan SPSS versi 22 for Windows agar model regresi tersebut memberi hasil estimasi yang terbaik. Sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.